Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sayap sehat semua. Berjumpa kembali di program informasi seputar kesehatan Islami. Di mana lagi kalau bukan di Sehat ala Nabi. Sahib sehat, di bulan Ramadan seperti ini banyak hal yang kita lakukan yang insya Allah akan ditambahkan pahalanya berkali lipat. Banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umatnya selama bulan Ramadan ini. Ramadan bulan yang penuh dengan pahala dan pengampunan dosa. Dengan melakukan puasa 1 bulan penuh, pahalanya seperti 10 bulan. Subhanallah. Sahib sehat al Nabi, keistimewaan bulan Ramadan, segala hal yang kita lakukan menjadi ladang pahala. Nah, salah satunya adalah tidur. Ya, sering kita dengar bahwa tidur pada saat bulan Ramadan menjadi salah satu pahala besar. Benar gak ya? Ngomongin soal tidur, Rasulullah SAW memiliki pola tidur yang baik loh sahib. Dan ternyata tidak semua kegiatan tidur itu baik. Ada juga waktu-waktu yang tidak baik untuk dilakukan. Seperti yang kita ketahui, rasa kantuk biasa menyerang kita pada bulan Ramadan gini. Paling sering dirasakan pada saat siang hari ya sahib. Rasanya ngantuk berat banget deh. Tuntutan hidup harus produktif, tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup, menyebabkan tubuh mudah lelah dan hidup merasa tidak teratur. Namun masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik loh. Rahasianya adalah konsep tidur, seperti yang Rasulullah SAW sudah lakukan dalam mengatur pola tidur yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 4, yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat diketahui bahwa waktu istirahat yang baik adalah tidur. Rasulullah SAW menjelaskan, malam dimulai dari azan maghrib menuju azan subuh. Lalu bangun di pagi hari paling telat pada saat waktu azan pertama subuh, sekitar 10 hingga 15 menit sebelum masuk waktu sholat subuh. Rasulullah SAW mengajarkan bangun tidur paling lambat 10 menit sebelum azan. Sangat penting untuk produktivitas dan keberkahan hidup ya. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan ilmu medis sekarang sangat relevan, ya. Bahkan tidak ada terapi yang bisa cepat untuk regenerasi sel paru-paru kecuali ya bangun sepertiga malam. Udah gitu tidak ada yang bisa mengistirahatkan tubuhnya, nah kecuali istirahat di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi sampai dikatakan aku tidur antara azan subuh dan iqamat. Nah, ini kalau kita bicara tentang medis, Rasulullah mengatakan ya dalam bab itu adalah sampai lurusnya tulang-tulang kalian. Nah, berarti kan kita disuruh meluruskan. Jadi terapi tulang itu sangat efektif, itu adalah tidur antara azan subuh dan iqamat. Maka di situ disunnahkan ya antara azan subuh dan iqamat itu iqamatnya agak lama. Ya, 15 sampai 20 menit. Nah, tapi syaratnya adalah kita istirahatnya itu di masjid, jangan di rumah. Kalau kita istirahatnya di rumah nanti bangunnya duha. Ya, akhirnya nggak sholat subuh. Ya, jadi itu yang jadi sangat relevan. Jadi tentang terapi tulang itu bisa dilakukan di waktu subuh tadi. Sahib sehat al Nabi, Rasulullah SAW hanya tidur 3 kali dalam sehari loh. Tetapi tidak ada waktu yang panjang. Sejak Isya, bangun hingga jam 12 malam untuk membaca Qiyamul Lail dan tartil Quran. Ya, kalau Rasulullah SAW itu dia mengatakan aku tidak pernah melek setelah Isya dan aku tidak pernah tidur sebelum Isya. Aku bangun sepertiga malam ya, dan aku tidur lagi antara azan subuh dan iqamat. Ya, jadi dan tidurnya lagi nanti Nabi pada saat siang. Nah, artinya pola tidur Rasulullah SAW yaitu Rasulullah itu sehari itu tidurnya 3 kali. Nah, jadi bedanya kalau Rasulullah itu tidurnya 3 kali dan waktunya pendek. Nah, kalau kita ya tidurnya 3 kali waktunya panjang. Ya, kalau Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur, itu yang membedakan. Setelah Rasulullah melakukan aktivitas malam dan bertemu azan pertama sebelum azan subuh, disitulah beliau tidur lagi. Lalu bangun kembali saat subuh. Waktu tidur yang ketiga Rasulullah adalah pada saat waktu qailullah, yaitu pertengahan siang sebelum masuk zuhur. Nabi hanya tidur beberapa menit saja menjelang waktu zuhur. Qailullah secara bahasa artinya tidur pada pertengahan siang, atau dengan kata lain tidur siang.
Tapi sebagian besar dari kita sering menyangka qailullah itu adalah tidur siang ya sob. Menurut penelitian, dalam arti sebenarnya qailullah itu tidak harus tidur loh. Istirahat pada siang hari juga sudah termasuk qailullah. Al-Munawi rahimahullah berkata, qailullah adalah tidur di pertengahan siang ketika zawal waktu zuhur atau mendekati waktu zawal sebelum atau sesudahnya. Dalam sebuah riwayat mengatakan pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Sahib Sayyid Al-Nabi Rasulullah SAW bersabda, qailullah kalian, sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Menurut penelitian, tidur siang banyak manfaat jika ditinjau dari segi kesehatan untuk tubuh. Untuk mengistirahatkan tubuh sejenak dari aktivitas agar lebih segar untuk menyambut aktivitas yang lain. Adapun manfaat tidur siang bagi kesehatan dalam tubuh yaitu meningkatkan daya konsentrasi, menurunkan tekanan darah, dan dapat meningkatkan daya ingat loh sob. Qailullah, tidur sebelum waktu zuhur. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan setelah zuhur, tapi setelah kita coba cari pendapat dari sisi kesehatan, nah ternyata semuanya sepakat bahwa pendapat yang dikatakan tidur siangnya Nabi itu adalah sebelum zuhur. Nah waktunya kapan? Nah Nabi tadi, karena kalau tidur Nabi itu tidak pernah lama, maka Nabi biasa 15 atau 20 menit atau maksimal 30 menit sebelum zuhur. Ya, jadi tidurnya Nabi itu tidak terlalu lama. Nah manfaatnya apa? Ini malah saya menemukan ketika saya belajar tentang ilmu kesehatan, yaitu ternyata di kuil sendiri itu para biksu itu yaitu tidur sebelum matahari pas di atas kepala. Pada saat itu saya tanya apa alasannya. Nah ternyata alasannya orang yang tidur sebelum matahari di atas kepalanya maka digaransi dia akan terhindar dari penyakit jantung. Nah kenapa? Karena posisi yang orang yang istirahat sebelum zuhur itu adalah posisi mengistirahatkan jantungnya dengan baik. Jadi Nabi kita sudah mengingatkan. Jadi tidur sebelum zuhur. Ya tidur sebelum. Nah manfaat yang kedua terjadinya proses respirasi atau sisa-sisa metabolisme kita dengan mengeluarkan energi-energi jahat atau energi-energi buruk. Nah itu adalah dengan mengistirahatkan di waktu menjelang zuhur. Artinya sebelum matahari pas di atas kepala. Nah itu keluar sisa metabolisme itu dalam udara yang panas tadi adalah di atas mata kaki kita. Ya maka ketika istirahat maka akan terjadi lebih maksimal. Itu insya Allah. Sahib sehat, kita disarankan untuk tidur siang sebaiknya tidak terlalu lama ya. Disarankan hanya sekitar 15 hingga 20 menit saja. Subhanallah ya sahib, dengan tidur saja kita sudah mendapatkan pahala dan manfaatnya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Setelah yang satu ini, Sayyid Al-Nabi akan kembali memberikan informasi tentang pola tidur menurut Rasulullah. Tetap di Sehat ala Nabi.